perkenalkan, saya Yaser dari komunitas Rumah Adat Seni. Jadi Rumah Adat Seni ini sebuah komunitas yang awalnya itu kita bersama-sama menginginkanlah katakan adanya sebuah ruang waktu itu. Jadi ruang untuk bereksplorasi yang kemudian kita gagas bersama menjadi salah satu ruang atau katakan alternatifnya gitu, atau ruang alternatif untuk kita bisa berpameran, untuk kita bisa berkarya. Dan cita-cita pertama kita itu ruang ini kita bangun salah satunya di line yang pertama tadi, kita ingin turut serta meramaikan aktivitas kesenirupan yang ada di Padang ataupun di Sumatera Barat. Dan RAS berdiri di 2013, 15 Desember waktu itu. Saya Pablo, mungkin bagian dari RAS, anggota dari RAS. Sejauh ini yang saya lihat dan bisa saya rasakan ya, dengan adanya RAS, baik itu sebagai pelaku kesenian maupun anggota RAS, saya punya ruang untuk berekspresi, untuk menyampaikan ekspresi itu sendiri. RAS mampu untuk memberi saya tempat untuk itu. Sejauh ini dengan cita-cita atau visi dari RAS itu, sejauh yang saya lihat sudah mulai menuju arah ke sana. Baik itu ketika RAS dicita-citakan menjadi ruang semi publik dan itu bisa diakses oleh siapa saja. Saya rasa untuk beberapa tahun ini RAS sudah mulai nampak gitu. Untuk RAS sendiri ya, selama saya bergabung dan sebelum bergabung juga, RAS sudah aktif dengan program-programnya. Ya, tujuannya tentu selain untuk meramaikan kesenirupan, terutama kesenirupan di Sumatera Barat, itu bentuk dari eksistensi serta seperti yang diomongkan RAS itu ruang, dan program itu seperti ini loh yang kita laksanakan di RAS. Kita nggak sekedar cuma omongan gitu. Ya, kita nunjukin ini ada loh program-program yang emang sesuai dengan visi misi RAS itu sendiri. Mungkin sekian Bang Sera. Program-programnya apa aja tuh? Ya. Untuk program-program sendiri mungkin di akhir-akhir ini yang lebih aktif itu, pertama kita punya program yaitu Skate Day di Kamis sore. Itu program mingguan. Ya, Skate Day lebih seperti menggambar bersama ya. Karena memang RAS dengan basic seni rupa, anak seni rupa pasti sangat dekat, bahkan melekat ya dengan gambar itu sendiri. Terus untuk program tahunan, RAS punya program yaitu Youngblood, yang diadakan rutin sekali 1 tahun ya Bang. Mungkin seperti itu sih gambarannya. RAS tetap menjadi ruang yang bisa menyampaikan ekspresi dari seniman, baik itu anggota maupun di luar RAS sendiri. Mungkin seperti itu. Untuk karya kolektif dari Rumah Adat Seni ini, kita menampilkan karya instalasi, dan karya ini kita produksi di tahun 2021, tahun kemarin. Itu telah kita pamerankan, cuman masih lewat daring waktu itu di program pameran Galeri Nasional, yaitu pameran Nusantara di Garnas waktu itu. Nah, dan karya ini memang inisiasi dari kita waktu untuk ingin mengikuti yang namanya program tersebut. Tapi bagaimana nih kita bersepakat bareng-bareng di Rumah Adat Seni untuk membuat satu karya dengan beride bersama ya, dan lahirlah sebuah karya yang kita beri judul namanya Batas Area. Nah, karya ini merespon secara umumnya
tentang persoalan krisis lahan sebenarnya, yang mana mungkin secara narasi umum atau konsep umumnya yang kita dengar dari isu-isu yang beredar, bahwasanya lahan-lahan produktif di Indonesia itu sebenarnya dari beberapa data praktis yang kita baca mulai berkurang dikarenakan adanya pengalihfungsian lahan. Nah, itu kita respon dan kita wujudkan di kekaryaan kita, memvisualkan artinya secara simbolik keterkungkungan atau terkurungnya atau terbatasnya dari para petani yang tidak lagi memiliki semacam katakan lahan garapan untuk mereka bercocok tanam ataupun bertani gitu dan seterusnya. Nah, itu yang kita respon dan kita hadirkan di dalam karya kita. Mungkin merespon tema ya yang diberikan oleh Nantumpah, yaitu pandemi hahaha ya, lain sakit lain diobati. Karya yang akan dihadirkan itu selain dibikin atau proses pembuatannya ketika masa pandemi, itu salah satu keterkaitannya juga. Terus semasa pandemi itu terjadi krisis pangan ya. Kita nggak tahu oknum yang bermain di sana, ada terjadi penimbunan bahan makanan, dan kita melihat itu sebagai sesuatu yang harus dimunculkan ya. Balik lagi ras sebagai komunitas atau komunal yang bergerak di kesenrupaan ya, kami memunculkan itu dalam bentuk sebuah karya. Mungkin dilanjutkan Bang Sre. Ya, gimana ini masih merespon juga apa yang dibilang Pablo, bahwasanya krisis lahan yang kemudian kita angkat sebagai isu di karya kita, sebenarnya korelasi yang sebelum ini yang ada juga di karya kolektif kita sebelumnya, merupakan ini karya lanjutan merespon pandemi juga waktu itu. Di pameran manifesto di Galeri Nasional juga 2020, kita ngerespon terkait dengan krisis pangan gitu. Jadi seperti yang dipaparkan bahwasannya adanya semacam kelangkaan bahan makanan, kemudian terjadinya semacam penimbunan gitu. Nah, di sana juga kita mempertanyakan kembali bahwasannya kalau kemudian Indonesia ialah merupakan negara agraris gitu, tapi ternyata kita belum mampu melewati yang namanya setiap katakanlah krisis-krisis global seperti ini gitu. Bahkan itu menjadi suatu masalah yang malah menjadi menambah persoalan baru juga di tengah-tengah pandemi gitu. Nah, mungkin itu yang kita lihat sebagai salah satu keterhubungan atau keterkaitan dari tema ataupun isu dari karya kita terhadap pameran dari Pekan Nantumpah ini, yaitu pandemi hahaha. Jangan lupa teman-teman hadiri Pekan Nantumpah tanggal 1 hingga tanggal 7 Juli 2022 di Taman Budaya. Pandemi hahaha, lain sakit lain diobat.